Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan membahas tentang relasi tabel. Di sebelumnya kita sudah membahas relasi tabel namun pada teorinya, dan hari ini kita akan lebih kepada implementasinya menggunakan database MySQL. Baik, di sini saya memiliki struktur tabel ya, seperti ada tabel mahasiswa dengan 6 kolom, ID, NPM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Lalu ada tabel mata kuliah dengan 4 kolom, ID, kode mata kuliah, nama makul, dan SKS. Dan terakhir adalah tabel nilai dengan 4 kolom, ID, mahasiswa ID, makul ID, dan nilai. Untuk bentuk relasinya adalah seperti ini. Jadi tabel mahasiswa berelasi dengan tabel nilai, dan tabel makul juga berelasi dengan tabel nilai. Pada tabel nilai di sana ada foreign key, yaitu mahasiswa ID. Mahasiswa ID ini berelasi dengan tabel mahasiswa di kolom ID. Lalu makul ID ini juga berelasi dengan kolom ID yang ada pada tabel makul. Jadi relasinya seperti ini. Kita akan buat yang sederhana sekali. Baik, untuk langkah awal silahkan buka MySQL. Kita jalankan SAM terlebih dahulu. Jalankan MySQL. Setelah itu kita klik cell. Kita jalankan MySQL min u root min p. Ketika minta password kita enter lagi. Berikutnya kita akan buat database-nya, create database, lalu nama database. Di sini kita akan buat nama database-nya adalah unif. db unif. Oke, selanjutnya kita akan gunakan db unif untuk membuat tabel-tabel yang sudah tadi kita rencanakan. Caranya adalah use db unif. Oke. Lalu berikutnya adalah kita akan membuat tabel-tabelnya. Yang pertama yang kita buat adalah tabel mahasiswa. Kita buat create tabel mahasiswa. Yang pertama kolomnya adalah ID. ID ini integer dan auto increment, dan dia juga sebagai primary key. Lalu berikutnya adalah nama, dia string varchar, kita beri length-nya adalah 50 dan not null. Berikutnya lagi adalah tempat lahir, varchar 50 not null, tanggal lahir date not null. Lalu berikutnya adalah alamat. Oke, berikutnya kita tinggal tutup. Kita enter. Oke, sekarang tabel mahasiswa sudah kita berhasil buat. Berikutnya adalah tabel yang kita buat, tabel makul. Berikutnya lagi adalah nama makul.
dan terakhir adalah SKS. Oke. Berikutnya lagi di sini nilai ini adalah double, lalu terakhir kita akan buat relasinya. Lalu diikuti dengan nama kolom yang akan kita relasikan, mahasiswa ID berelasi dengan tabel yang kita tuju, yaitu mahasiswa, pada kolom ID. Berikutnya lagi foreign key makul ID reference makul di kolom ID. Kita enter. Oke. Sekarang kita sudah berhasil merelasikan ya, yaitu dengan cara menambahkan keyword foreign key. Kita definisikan yang mana yang sebagai foreign key dan kita definisikan dan kita arahkan ke tabel mana kolom ini akan direlasikan. Di sini makul mahasiswa ID dia sebagai foreign key dan direferensikan ke ID yang ada di tabel mahasiswa. Begitu juga pada makul. Nah, untuk mengecek apakah sudah berhasil berelasi atau belum, kita bisa menggunakan tools untuk visual ya, bisa seperti phpMyAdmin atau yang lain. Sekarang kita coba cek. DB Univ. Untuk mengecek sudah berhasil atau belum, kita bisa ke tab pada bagian more lalu designer. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa ini sudah berelasi. Oke, kita sudah berhasil untuk merelasikan. Nah, di sini saya lupa bahwa di sini saya harus menambahkan kolom npm. Kita akan tambahkan kolom npm-nya. Cara mengubahnya, kita kembali ke command prompt, lalu pada bagian sini kita akan modify pada tabel mahasiswa. Kita akan gunakan alter tabel mahasiswa. Lalu kita tambahkan add nama kolomnya npm. Lalu npm ini dia punya tipe data varchar dengan panjang 8 dan dia tidak boleh kosong. Varchar ini nantinya akan kita tempatkan setelah ID. Jadi sebelum nama. Di sini ya. Jadi setelah ID npm dulu baru nama gitu. Nah, jadi kita akan tempatkan itu di bawah ID. Caranya adalah dengan mendefinisikan sini ada keyword yang namanya after. After siapa? After dari ID. Tambahkan, kita enter. Oke, sekarang sudah berhasil. Kita akan coba cek. Nah, sekarang sudah ada kolom npm pada tabel mahasiswa. Oke, sekarang kita sudah punya 3 tabel, ya, tabel mahasiswa, tabel makul, dan tabel nilai. Untuk mengecek relasinya tadi kita sudah gunakan designer yang ada pada phpMyAdmin. Kita cek lagi, kita refresh. Oke, sekarang sudah ada tambahan npm. Ya, baik.
Untuk ini kita sudah berhasil merelasikan pada tabel yang sudah kita buat. Berikutnya kita akan coba mengisikan nilai pada masing-masing tabelnya. Kita kembali lagi ke komen. Kita akan coba isi nilai. Caranya adalah menggunakan keyword insert into, diikuti dengan nama dari tabelnya. Insert into, nama tabelnya adalah mahasiswa, lalu diikuti dengan keyword values. Nah, pertama ID ini auto increment, kita tidak perlu isi. Yang berikutnya, atau kalau kita mau mengisikan juga tidak jadi masalah gitu ya, tapi biasanya itu tidak kita isi. Kita langsung isikan pada npm misalnya 11630019 Muharir, tempat tanggal lahirnya misalnya di Sungai Andai, tanggal lahirnya lalu terakhir adalah alamat. Oke, sekarang di sini kita memiliki kesalahan. Kenapa demikian? Karena kita tidak definisikan kolomnya. Kalau di sini tidak kita isi, maka dia akan error. Kita bisa buat seperti ini untuk mengantisipasinya, atau menambahkan kolom di sebelum value di bagian sini. Di sini kita bisa tambahkan seperti ini. Enter. Oke. Sekarang sudah berhasil memasukkan data. Kita bisa cek select bintang from mahasiswa. Oke, sekarang sudah ada keyword ID 1. Meskipun kita kosongkan ya. Karena defaultnya dia auto increment sehingga dia akan mengisi 1. Tapi sebenarnya kalau supaya tidak mau error seperti tadi dan tidak ingin menambahkan ini, kita bisa buat seperti ini. Nah, sini kita tambahkan kolom-kolomnya apa-apa saja begitu. Kita akan coba. Di sini kita tambahkan field. Misalnya yang kita isi hanya npm tempat lahir, tanggal lahir, dan juga alamat. Sini kita ganti Oke, kalau sudah kita tinggal enter. Oke, kita dapat kesalahan ya karena kita lupa menambahkan kolom nama sebelum tempat lahir. Sini nama. Sekarang kita enter. Oke, sekarang sudah berhasil. Kita bisa select kembali. Nah, tapi di sini yang jadi problem adalah tanggal lahir ini yang masuk adalah 0000 karena kita tidak sesuai formatnya. Kita bisa ganti dengan, jadi format date ini dia harus di-update dengan string, sehingga kita harus update dulu. Update nama tabelnya misalnya adalah mahasiswa.
set kolom apa yang mau kita ubah, tanggal lahir, kita isi nilainya apa. Nilainya misalnya adalah 401 where ID sama dengan 1. Oke, sekarang kita cek. Nah, sekarang sudah berhasil. Tinggal yang kedua. Kita sudah update tabelnya. Kita enter. Saya lupa mengganti ID. Oke, sekarang kita cek. Nah, keduanya sekarang sudah memiliki tanggal lahir. Baik, berikutnya kita juga akan isi pada tabel makul. Kita manfaatkan kode yang ada, atau supaya mudah kita bisa buat baru. Insert into nama tabel. Nama tabelnya adalah makul ya. Di sini yang kita akan insert itu adalah yang pertama kode MK, terus nama makul, dan yang terakhir itu adalah SKS. Values, kita isikan nilainya. Kode makulnya misalnya adalah TIF nama makulnya algoritma, dan SKS-nya 3. Oke, kita isikan lagi. Visual 3. Dan kita akan isikan terakhir adalah tabel nilai. Yang pertama di sana ada makul ID, berikutnya adalah mahasiswa ID, dan terakhir adalah nilai. Di sini karena ID yang kita ambil dari tabel-tabel itu semuanya adalah integer, kita tidak akan gunakan petik 1. Makul ID, misalnya makul ID-nya adalah 1, yaitu algoritma. Lalu mahasiswanya adalah 2, berarti si Yogi. Dan nilainya adalah misalnya 78,9. Kita enter. Oke. Lalu kita isikan lagi. Mahasiswa makul ID-nya sekarang 2, dan orangnya masih sama, yaitu Yogi, dengan nilai 60,5. Oke. Sekarang kita cek.
sekarang kita sudah berhasil. Nah, di tabel nilai ini ya, karena orangnya cuma 2 orang dengan ID 1 dan ID 2, kalau kita insert baru ke dalam tabel nilai, misalnya di sini ID mahasiswanya saya isi dengan 9, lalu saya enter. Nah, dia nantinya akan error karena 9 ini orangnya nggak ada, sehingga dia referensinya kan mahasiswa ID ini kan dari tabel mahasiswa, dia mencari ID dengan kode 9, nggak ada, maka dia akan error. Nah, itu adalah membuktikan bahwa tabel kita sudah berhasil direlasikan. Dan dibuktikan lagi tadi dengan designer. Kalau kita buka PHP Admin, itu sudah ada saling kaitannya antara satu tabel dengan tabel yang lain dengan warna-warna yang saling berkaitan tadi. Baik, itu saja untuk relasi antar tabel. Terima kasih.